Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka ya. Dan tentunya sebelum kita mulai mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu marilah sinak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masih di bab 2 ya, bab 2 tentang KPK dan FPB, tepatnya latihan ulangan bab 2 yang bagian C ya. Jadi yang bagian A dan B sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini latihan ulangan bab 2 bagian C halaman 41 ya, yaitu soal cerita tentang KPK dan FPB. Oke. Langsung saja di sini saya perbesar ya supaya lebih jelas. Kita mulai dari soal nomor 1. Pak Hendra dan Pak Irwan rutin memotong rambut di tempat cukur yang sama ya. Jadi Pak Hendra dan Pak Irwan ini rutin memotong rambut di tempat cukur yang sama. Pak Hendra memotong rambutnya setiap 45 hari sekali ya. Jadi Pak Hendra itu 45 hari sekali, Pak Irwan setiap 30 hari sekali ya. Pak Irwannya 30 hari sekali dan Pak Hendra 45 hari sekali. Nah, jika hari ini keduanya bertemu di tempat cukur yang sama ya. Maaf, jika hari ini keduanya bertemu di tempat cukur untuk memotong rambut ya, ketemu ya. Setelah beberapa hari lagi kah mereka akan bertemu untuk mencukur rambut di tempat tersebut ya. Jadi mereka itu mencukur rambut tentunya di tempat yang sama ya, tetapi harinya berbeda lah. Kebetulan hari ini mereka mencukur rambut bersama ya. Nah, kira-kira mereka akan bertemu lagi kapan ya? Bertemu untuk yang kedua kalinya. Kalau hari ini ketemu lah, yang kedua kalinya itu kapan? Nah, caranya gimana? Lah, kalau ada soal cerita seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil ya. Ingat, kalau soal cerita ya, membedakan KPK dan FPB-nya itu ada kata bersama-sama atau bersama lagi itu pasti KPK. Tapi kalau dibagi rata sama banyak itu FPB. Nah, berarti ini KPK ya. Kita cari KPK dari 45 dan 30. Oke, di sini sudah saya coret-coret ya. Berarti kita cari KPK dari 45 dan 30 ya. Kita bisa menggunakan kelipatan, bisa menggunakan pohon faktor ataupun dengan teknik sengketa. Nah, di sini saya gunakan kelipatan ya. Nah, Pak Irwan tadi 45 hari sekali, Pak Indra 30 hari sekali ya. KPK 45 dan 30. Nah, 45 berarti kelipatannya 45, kemudian 90 ya. Cukup 2 saja karena yang 30 nanti ketemu juga ya. Jadi Pak Indra tadi 30 ya, 30 60 90 ya kelipatannya. Ternyata kelipatan persekutuannya di sini udah ketemu yaitu 90. Maka tidak perlu kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi mereka akan bertemu lagi mencukur rambut 90 hari lagi ya. Jadi kalau hari ini ketemu maka 90 hari lagi Pak Hendra dan Pak Irwan akan bertemu untuk mencukur rambut bersama. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Kita lanjut ke nomor 2. Pak Nizam mengirim barang dagangannya ke 2 toko ya, masing-masing setiap 15 hari dan 30 hari sekali. Hari ini Pak Nizam mengirim barang ke kedua toko tersebut secara bersamaan untuk pertama kalinya ya. Jadi mengirim ke 2 toko yang berbeda ya. Toko yang A anggap aja barang yang A itu setiap 15 hari ya, dan barang B itu setiap 30 hari sekali ya. Nah,
untuk pertama kalinya. Berapa hari lagi kah ia akan mengirim barang tersebut secara bersamaan untuk ketiga kalinya? Ingat, ini untuk yang ketiga kalinya ya. Kalau saat ini berarti pertama kali, kedua kalinya biasanya ditanyakan dengan cara KPK. Lah untuk ketiga kalinya sama, tinggal kita lipatkan dari KPK tersebut. Oke, kita cari ya KPK dari 15 dan 30 ya. 15 dan 30 ya kelipatannya di sini ya. Jadi barang A itu tadi 15, barang B itu 30 ya. Kelipatan dari 15 yaitu 15 30 45 ya. Kalau 30 60. Ini sudah ketemu. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 30, maka KPK-nya adalah 30 ya. Maka pengiriman barang untuk yang kedua kalinya itu adalah 30 hari lagi lah. Untuk yang ketiga kali berarti 30 ditambah 30 ya. Pengiriman barang yang ketiga berarti 60 hari lagi. Itu nomor 2, jawabannya adalah 60 ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Farel berlatih futsal setiap 6 hari sekali dan berlatih badminton setiap 8 hari sekali ya. Jadi dia suka futsal dan badminton ceritanya ya. Nah, jika tanggal 2 April Farel melakukan kedua latihan tersebut di hari yang sama, pada tanggal berapa Farel akan melakukan kedua latihan tersebut di hari yang sama lagi? Jadi kita cari KPK dari 6 dan 8 ya. 6 itu tadi untuk futsal, 8 untuk badminton. Nah, kemudian mulainya ya bersamaan itu tanggal 2 April. Maka bersama lagi pada tanggal berapa? Oke, kita lihat di sini ya. Nomor 3 ya. Jadi futsalnya setiap 6 hari, badminton setiap 8 hari. Nah, berarti kita cari kelipatan 6 dan 8 ya. 6, 12, 18, 24. Kelipatan 8 berarti 8, 16, 24 lah. Ketemu KPK-nya yaitu 24 ya. Kalau tanggal 2 April melakukan kedua latihan ya, badminton dan futsal, maka latihan bersama lagi berarti tinggal kita tambahkan. Tanggal 2 ditambah KPK-nya tadi 24. Berarti tanggal 26 April ya. Jadi Farel akan berlatih futsal dan badminton secara bersama lagi pada tanggal 26 April. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebanyak 36 siswa dan 48 siswa SD Merdeka akan 36 siswa, 48 siswi ya, mengikuti kegiatan pramuka. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok berisi siswa dan siswi sama banyak. Pertanyaan yang A, berapa paling banyak kelompok yang dapat dibentuk? Kemudian yang B, berapa banyak siswa dan siswi masing-masing ada di setiap kelompok? Lah caranya ini nanti untuk menentukan banyak kelompok kita cari KPK dari 36 dan 48 ya. Kemudian untuk mencari banyak siswa dan siswi berarti banyak kelompok, nanti berarti untuk mencari banyaknya siswa dan siswi berarti tiap kelompok untuk siswa berarti banyaknya siswa ini dibagi dengan banyak kelompok ya. Kemudian untuk mencari siswi juga sama, banyak siswa dibagi banyak ke kelompok. Oke, kita lihat nomor 4 ya. Nah ini jadi kita cari FPB dari 36 dan 48 ya. FPB berarti faktor, kalau tadi kelipatan sekarang faktor ya. Faktor dari 36 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sedangkan faktor dari 48 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Faktor persekutuan terbesar FPB, berarti yang bersekutu yang paling besar adalah 12. Nah, maka FPB-nya di sini adalah 12. Nah, 12 berarti ini menunjukkan banyak kelompoknya ya. Jadi paling banyak kelompok ada 12 lah. Banyak siswa setiap kelompoknya berarti siswanya tadi 36 dibagi banyak kelompoknya 12 ada 3 siswa ya. Kemudian banyak siswinya di setiap kelompoknya, siswinya tadi 48 dibagi dengan 12, maka tiap kelompok ada 4 siswi. Jadi setiap kelompok ada 3 siswa dan 4 siswi. Itu ya untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal terakhir nomor 5. Untuk acara arisan di rumah, ibu membeli 60 potong bolu coklat dan 75 pastel. Bolu dan pastel tersebut akan diletakkan dalam beberapa piring. Setiap piring akan berisi bolu dan pastel sama banyak.
Pertanyaannya, berapa paling banyak piring yang ibu perlukan untuk menyajikan semua makanan tersebut? Kemudian yang B, berapa banyak bolu dan pastel masing-masing ada di setiap piring? Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 4 ya. Jadi untuk menghitung banyak piring kita cari FPB dari 60 dan 75. Nah, untuk menghitung banyaknya bolu coklat di setiap piring berarti nanti banyaknya bolu coklat dibagi dengan jumlah piring ya. Untuk menghitung banyak pastel berarti banyaknya pastel dibagi dengan jumlah piring tadi ya. Oke. Kita cari FPB dari 60 dan 75. Ini juga saya faktorkan lagi ya. Nomor 5, nomor 5 di sini. Ya, ini ya. FPB dari 60 dan 75 ya. Jadi faktor dari 60 itu ada 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. Faktor dari 75 ada 1 3 5 15 25 75. Nah, faktor persekutuan terbesarnya adalah 15 yang ada di sini ya. Oke, FPB-nya 15. Nah, untuk menghitung paling banyak piring yang diperlukan berarti ada 15 piring ya, 15 piring paling banyak itu yang diperlukan untuk menaruh pastel dan bolu. Nah, kemudian banyak bolu di setiap piringnya itu berapa? Caranya berarti banyak bolu tadi 60 dibagi dengan jumlah piring ya. 60 dibagi 15 hasilnya adalah 4. Jadi tiap piring itu isinya 4 bolu. Nah, kemudian banyak pastel berarti caranya yaitu jumlah pastelnya dibagi dengan jumlah piringnya tadi yaitu 75 bagi 15 ada 5. Jadi setiap piring itu isinya adalah 4 bolu dan 5 pastel. Itu penjelasan untuk soal 1 sampai dengan 5 ya, latihan ulangan bab 2 bagian C ya. Untuk pembahasan bab berikutnya berarti kita masuk ke bab 3 akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.